kami di sini ingin mewawancarai Abang. Nah, untuk pertanyaan yang pertama itu, gini Bang, bagaimana pemahaman Abang tentang Muhammadiyah? Untuk pemahaman mengenai Muhammadiyah, menurut Abang Muhammadiyah itu indah karena Muhammadiyah ini diambil dari kata Muhammad, itu Nabi kita kan. Kemudian dia itu artinya pengikut. Jadi kalau Muhammad itu pengikut Nabi Muhammad yang memang berlatar belakang langsung apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu langsung itu menjadi pemahaman Muhammadiyah. Jadi mereka memperkuatkan keyakinan ini karena berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah. Itu menurut Muhammadiyah. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, jelaskan fungsi matan, keyakinan, dan cita-cita hidup Muhammadiyah, Bang. Untuk muslimatan kita Muhammadiyah yang pertama itu karena ini berlandaskan Al-Quran dan hadis. Nah ini akan memperkuatkan agama. Ini menjadi tokoh besar dalam penegakan agama Islam di dunia. Sama itu dari Muhammadiyah dan NU. Kenapa Muhammadiyah ini menjadi sorotan yang pertama? Karena Muhammadiyah ini memang mereka membahas tentang berbagai polemik yang ada di dunia, pertama dari segi ekonomi, pendidikan, bahkan sampai yang bersifat duniawi itu mereka memfokuskan dari segi ajaran-ajaran itu. Nah, pertanyaan yang ketiga, jelaskan pengertian agama Islam berdasarkan paham agama Perserikatan Muhammadiyah. Baik. Untuk pemahaman pengertian dari agama Islam menurut Muhammadiyah ini mereka mengambil dari Muhammadiyah itu sendiri kan, mengambil pemahaman mengenai karena agama Islam ini benar-benar agama yang turun dari Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad untuk menjalankan syariat-syariat yang ada di muka bumi ini gitu. Kemudian berlandaskan belakang Al-Quran dan hadis inilah yang menjadi kekuatan besar Muhammadiyah. Jadi itulah pokok dari alur pengertian agama Islam memang berdasarkan dari Al-Quran dan hadis Sunnah. Iya, Bang. Ada lagi, Bang. Bagaimana sih wujud ketaatan Muhammadiyah terhadap sistem hukum yang berlaku di Indonesia, Bang? Untuk ketaatan hukum yang ada di Indonesia ini Muhammadiyah ambil fair-fair saja. Karena memang kekuatan hukum yang ada di Indonesia itu adalah menjadi patokan setiap ormas-ormas yang dibentuk di Indonesia. Karena Muhammadiyah ini bukan sebagai salah satu agama, tapi ini ada sebagai ormas yang paling awal yang sejak berdiri tahun 1912 sampai saat ini gitu. Jadi ini disebutkan sebagai ormas. Jadi apapun keputusan yang ada di Indonesia sebagai hukum Majelis Ulama Indonesia itu Muhammadiyah dan lain sebagainya organisasi lainnya harus ikut karena kebijakan itu adalah kebijakan menyeluruh karena pemerintah yang mengungkap itu. Jadi untuk pemahaman atau lain sebagainya Muhammadiyah ikut. Tidak ada kecenderungan antara pemahaman Muhammadiyah ini berlawanan dengan hukum-hukum yang ada di Indonesia. Untuk selanjutnya, apakah ada perkembangan di organisasi LDK Al-Fitiyah dari tahun ke tahun? Untuk perkembangan itu mesti ada, tapi untuk saat ini karena pandemi COVID-19 ini itu menjadi penghambat terbesar untuk kemajuan atau perkembangan LDK ini. Tapi dengan adanya seperti itu, kita menjadi perbaikan tersendiri untuk organisasi kita, mencari ide-ide terbaru bagaimana bisa mengembangkan kembali dengan suasana yang seperti ini gitu. Itu mengembangkan ide-ide itulah yang akan nanti yang akan kita ciptakan ke depan ini untuk 2021 ini insyaallah. Ya, Bang. Nah, ini Bang, ada pertanyaan terakhir. Apakah ada suka duka dalam mengikuti organisasi LDK Al-Fitiyah? Ya, untuk suka duka itu pasti ada. Jadi dari awal kita masuk di LDK ini itu tentunya kita melalui beberapa TOT. Namun TOT itu bukan untuk mempres adik-adik yang masuk ke lembaga tersebut, namun di situ cuma untuk melatih kedisiplinan dan lain sebagainya. Kemudian untuk duka-duka dalam kegiatan itu pernah kita kegiatan itu tidak terlalu ramai yang ikuti gitu. Memang sedih juga kelihatannya kan. Bahkan kita lihat bahwa mahasiswa Muhammadiyah ini yang ada di Universitas Muhammadiyah Riau ini
itu ramai, bahkan sampai 8.000 lebih gitu. Tapi yang hadir itu Cuma bisa sedikit. puluhan gitu. Nah, belasan lah gitu hitungannya gitu. Itu yang Iya, sedikit Bang. yang menyebabkan kelan terkesan itu. Mungkin itu aja ulasan yang saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya Bang. Mohon maaf sekali lagi telah mengganggu. Iya Bang, ilmunya sangat bermanfaat bagi kami Bang, dan semoga menjadi amal jariah juga buat anak kami. Terima kasih Bang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.